jadi gubernur. Kalau jadi gubernur, ada sih enaknya. Enaknya apa? Enaknya sekarang kalau ada masyarakat yang butuh bantuan tinggal perintah. Tuh dibantu. Itu ada anak-anak kanisius yang punya bakat. Ayo dibantu. Cariin beasiswa biar nanti bisa sekolah tinggi gitu. Buat Pak Ganjar sih ya kalau begitu enak juga gitu ya. Christopher, cita-citanya jadi apa kamu? Jadi pemrogram robot, Pak. Wah, keren ini. Saya biasanya ngoding, Pak. Oh, kamu jago coding. Wah, hebat sekali. Coding itu apa sih, Chris? Itu kayak nulis sandi biar robotnya itu bisa ngelakuin hal yang kita perintah. Oke, kamu pernah nggak buat coding agar robotnya bisa ikut perintahmu? Ya, pernah. Bisa. Pernah praktek ya? Ya, Waktu itu robotnya disuruh ngapain? jalan. Habis itu ada yang kayak palang buka tutup gitu loh, Pak. Bisa, yang perintah kamu ya? Ada sensornya, Pak. Oh ada keren banget loh. Pak Gubernur buatin dong ya. Boleh, Pak, boleh. Wah, keren. Terus saya mau kerja di Tesla. Oh kamu kerja di Tesla, keren. Tesla itu perusahaan apa biar temenmu tahu? Mobil listrik. Mobil listrik, keren. Pak, vaksin COVID-nya kapan diberikan ke... Vaksin COVID nggak dibagi-bagi tapi disuntik. Pak Gubernur sudah disuntik sekali. Andika, kamu takut nggak divaksin? Enggak. Nggak, hebat. Apa pertanyaannya? Divaksin rasanya gimana sih? Kayak digigit semut, celekit gitu aja. Kalau Pak Gubernur kemarin habis divaksin rasanya tahu nggak? Lapar sama ngantuk. Jadi akhirnya Pak Gubernur keliling, makan banyak, langsung ngantuk tidur. Mungkin karena Pak Gubernur udah tua. Oh iya bener Pak Gubernur udah tua jadi ya gimana lagi. Kalau Kalinda divaksin siap nggak? Siap. Oh siap. Takut nggak? Agak sih. Agak. Takutnya takut apa? Takutnya kayak apa? Takut disuntiknya. Oh takut disuntiknya. Kan cuma tak celekit gitu kecil aja. Kalinda cita-citanya jadi apa? TPP. Apa itu? Tim pemburu preman. Hebat. Hebat kamu besok jadi polisi aja, jadi polwan. Kita akan melihat tayangan video dari Gali Danar 5A dan Raka 5C. Bacaan puisi bertema virus corona. Mereka yang ada di garis depan rela menukar nyawa. Mereka tidak mencari untung. Marilah kita membantu mereka. Jika kita saling membantu, kita pasti akan berhasil. Mereka yang rela menukar nyawa, kita dapat membantu mereka. Kita cukup mematuhi perintah saja, karena mereka tahu apa yang harus dilakukan. Marilah kita bersama melawan virus corona.
selamat pagi adik-adik semua. Saya Noviana Kusumawardani. Jadi tolong adik-adik yang tidak ada wajahnya, Bude pengen lihat wajahnya semua. Karena apa? Karena ini adalah bagian penting dari Ikigai, yaitu hubungan antar manusia. Ya, Ikigai itu adalah istilah dari Jepang ya. Apa itu Ikigai ya? Ikigai itu adalah satu semangat hidup orang Jepang. Ya. Nah, orang Jepang itu kalau Anda pergi ke daerah-daerah yang desa-desa, Anda akan menemukan orang-orang Jepang yang umurnya sudah 100 tahun, 120 tahun, tetapi mereka masih sangat giat bekerja. Jadi di orang Jepang tidak ada istilah yang namanya pensiun, terus hanya tidur di rumah, layah-layah. Tidak ada. Orang Jepang adalah bangsa yang sangat rajin bekerja. Orang Jepang mengatakan Ikigai adalah alasan untuk hidup. Jadi tidak ada orang Jepang itu ditanya, hari ini kamu mau apa? Ah, nggak tahu ya. Nggak ada. Karena mereka memiliki Ikigai. Jadi setiap bangun pagi, mereka tahu persis, hari ini saya mau apa. Jadi nggak ada istilah yang, oh nggak tahu ya. Atau misalnya ditanya, kamu nanti pengen jadi apa? Nggak tahu. Ya, coba adik-adik, saya ibu beri waktu setengah menit aja. Coba adik-adik memejamkan mata, ya, bersama-sama memejamkan mata dan bayangkan 10 tahun ke depan Anda ingin menjadi apa? Atau mungkin 20 tahun ke depan, ya, karena mungkin masih umur 27 tahun, 8 tahun ya. Coba Anda bayangkan 15 sampai 20 tahun ke depan, adik-adik membayangkan hidup yang seperti apa? Coba, apa Alexandra Costa? Ingin jadi apa Alexandra? Jadi apa? Jadi pilot. Oh, jadi pilot, bagus. Kalau Costa? Mau jadi suster. Bagus. Jadi begini, yang namanya Ikigai itu bukan sesuatu yang Anda harus hebat dalam pandangan Anda, oh jadi presiden. Bukan. Ikigai adalah semangat kalian ketika bangun pagi. Siapa yang seperti ini kalau tiap pagi? Ayo ngaku. Nah, ngaku angkat tangan. Kalau bangun pagi kayak gini, dibangunin ibunya marah siapa? Ya, ini artinya awal-awal kalian belum menemukan Ikigai. Karena apa? Malas. Ya, malas. Malas itu adalah akar kalian tidak akan menemukan Ikigai. Atau, nah, siapa yang bangun pagi langsung seperti ini? Tahukah teman-teman, kalau Anda melakukan gambar ini, yaitu di internet atau di otak Anda akan seperti slide berikutnya. Nah, kalian lihat. Jadi ketika handphone atau komputer Anda lihat banyak, ya, lebih dari 1 jam sehari, lama-lama dalam 10 tahun, 50 tahun, 15 tahun ke depan, otak Anda akan kena radiasi. Lihat otak yang warna merah, ya. Nah, ketika otak itu terkena radiasi, lama-lama otak itu akan melemah. Jangan harap Anda akan pintar, ya. Karena apa? Ya mungkin 5 tahun Anda masih pintar, tapi begitu Anda menua,
kapasitas otaknya akan melemah. Dan ini akan membuat adik-adik cepat mengalami kepikunan. Kalau Anda menghabiskan waktu 3 jam aja sehari dari umur sekarang, Bude pastikan di umur 50, 55, atau 60, kalian sudah pikun. Makanya kalau Anda lihat, orang-orang Jepang yang umurnya 100, tidak ada yang pakai internet. Tidak ada seperti, karena apa? Otaknya segar. Ya, nah ini bukan berarti kalian tidak boleh dengan handphone ya, tetapi banyak sekali kalian memakai handphone untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini pola ketika kecanduan internet tidak akan menemukan ikigai. Ya, ikigai tidak akan pernah ditemukan dalam energinya. Ya. Nah, jadi adik-adik, Buddha tidak melarang Anda memakai atau nonton YouTube, tetapi YouTube bisa dipakai untuk hal yang sangat penting, yaitu belajar. Misalnya cara bikin kue, cara tadi Bude sangat kagum sekali ada yang membaca puisi, bermain piano, membuat mobil. Nah, Anda bisa pakai uang dari orang tua yang bekerja keras untuk membelikan kita internet, pulsa itu untuk mencari hal-hal yang bagus. Bude umurnya sudah 54, tetapi baru sebulan yang lalu Bude belajar bahasa Tibet dengan YouTube. Ya. Nah, ikigai itu adalah sesuatu yang Anda lakukan dengan gembira. Syarat pertama untuk menemukan ikigai adalah melakukan hal yang kita sukai. Misalnya tadi ada yang suka main piano. Ya, bagus sih main piano atau membaca puisi, ya. Itu syarat pertama. Ya, syarat pertama dari ikigai adalah kalian menemukan hal yang Anda sukai. Ketika bangun pagi, pikiran Anda tidak ke handphone, tidak ke, oh tadi Atta Halilintar upload apa ya, bukan ke itu, tetapi begitu bangun pagi, pikiran Anda memikirkan hal yang Anda sukai. Misalnya tadi Bude lupa, tadi yang membaca puisi. Begitu bangun pagi, hari ini aku bahagia, aku akan latihan lagi deh di depan kaca bagaimana membaca puisi. Atau yang senang robot, pagi-pagi mungkin boleh buka YouTube tapi mencari teknik codingnya. Atau yang mungkin senang menyanyi misalnya, pagi-pagi latihan menyanyi seperti itu. Itu pertama ya, syarat pertama Anda menemukan ikigai adalah adik-adik bangun pagi berpikir satu hal yang membuat adik-adik happy. Ya, adik-adik happy. Ya, misalnya menyanyi, memetik bunga, tidak apa-apa. Itu syarat pertama. Syarat kedua untuk menemukan ikigai adalah menekuni. Jadi kalau tadi yang senang baca puisi, terus dilatih puisinya, sehingga kalian menjadi ahli. Ahli. Nah, ini tidak harus, misalnya ada yang senang masak, atau senang beternak ikan, atau senang merangkai bunga, tidak apa-apa. Tetapi Anda terus lakukan tiap hari. Kalau adik-adik pergi ke Bali ya, Bude tinggal di Bali. Anak-anak Bali, ya, ketika sejak kecil, umur 5, 6 itu, mereka sudah belajar menari. Menari, bermain gamelan, terus membuat janur, ya, budayanya dijaga sekali. Ya, coba kalian tinggal di Jawa,
Ada nggak yang bisa merangkai janur? Janur. Atau ada nggak yang tahu cara melipat kain kalau untuk kondangan? Tidak. Kalian lupa tentang diri kalian. Lihatnya TikTok, lihatnya disko-disko dari Amerika. Nah, nanti kalau budayanya hilang, bagaimana? Orang Jawa terus tidak bisa bahasa Jawa, ya. Nanti bahasa Jawanya punah. Ada nggak yang masih ke Bapak Ibu bicara bahasa Jawa halus? Atau semuanya ngoko? Ya. Nah, ini yang harus dijaga juga, ya. Bahkan Ikega itu bisa hal-hal yang kecil seperti itu. Misalnya, ini kan sudah mau, kalau orang Jawa, ini sudah mau bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu baik semua agama, biasanya mereka punya tradisi membuat apem, membuat kolak. Nah, mungkin dari situ Anda, oh, saya tak belajar bikin kolak atau bikin apem. Ya, nanti adik-adik belajar bikin apem. Makin ahli, makin ahli, makin ahli. Sehingga mungkin misalnya Mbak Alvina, Mbak Alvina boleh di videonya dibuka ya. Jadi ini salah satunya, kalau belajar Zoom, biasakan jangan di-mute videonya. Karena apa? It's a matter of respect. Berarti Anda merespek. Ini bukan kepada Bude saja loh ya. Nanti kalau bapak-bapak, ibu guru sedang mengajar, tiba-tiba Anda hilangin gambarnya. Itu artinya Anda tidak merespek pembicaranya atau guru Anda. Ya, nah ini salah satunya. Menemukan Ikega adalah respect. Respect pada sesuatu. Termasuk sesuatu yang kita senangi. Nah, ketika Anda tekun, misalnya tadi membuat apem ya, membuat apem. Sehingga pada satu saat Mbak Gladys misalnya menjadi pembuat apem paling hebat di Semarang. Ya. Nah, apem itu bermanfaat tidak bagi orang lain? Oh iya, jadi orang kalau sedang ruwah membeli apemnya kepada Mbak Gladys, kan memberi manfaat. Ya kan? Nah, dari memberi manfaat itu Mbak Gladys dapat uang. Bayar kan apemnya, dibayar nih. Satu apem harganya 5.000 misalnya. Nah, di situ Mbak Gladys yang belajar bikin apem sudah menemukan Ikigai. Jadi Ikigai itu ada 4 yang utama. Ya, Anda benar-benar suka. Ya, benar-benar mencintai Ikigai. Mencintai sesuatu, maaf. Ya, mencintai sesuatu. Misalnya mencintai membuat apem. Kemudian yang kedua, ya ini bisa ditulis ya. Yang pertama adalah cinta. Cinta pada sesuatu yang dikerjakan. Yang kedua, tekun. Sehingga kalian menjadi ahli pada sesuatu itu. Ya, sesuatu itu. Misalnya apem tadi, Anda menjadi pembuat apem yang paling hebat di Semarang. Ya. Yang ketiga, apakah sesuatu itu bermanfaat buat orang lain atau tidak? Ini penting. Kalau tidak ada manfaatnya, itu bukan Ikigai namanya. Karena 3 aspek itu harus ada. Cinta, tekun, dan bermanfaat. Misalnya saya tadi lihat ada yang bisa bikin coding ya. Oh, dia menyukai coding. Tetapi dia membuat coding dan dia tekun. Akhirnya dia menjadi ahli coding. Tapi dia memakai keahliannya misalnya membuat coding membuat bom atau untuk merampok bank. Nah, itu bukan Ikigai. Tapi kalau kemudian dia membuat membuat program, gimana caranya membuat program untuk orang-orang buta, bisa membaca atau apa. Nah, itu sudah Ikigai. Jadi
aspek memberi manfaat buat orang lain itu harus ada pada aspek Ikigai. Nah, dari ketiga aspek itu, apakah Anda bisa menghasilkan income, menghasilkan uang ya dari yang Anda sukai? Nah, kalau ini sudah dijawab, adik-adik akan menemukan Ikigai. Itu yang disebut Ikigai. Makanya mungkin kalau yang di Semarang, Bude suka sekali lumpia Semarang. Gitu. Ada yang tahu lumpia Semarang kan ya? Suka ada. Nah, orang itu sebenarnya sudah menemukan Ikigai. Mungkin. Kemudian dia tekun membuat lumpia. Akhirnya lumpianya membuat orang senang. Terus orangnya bayar. Itu adalah Ikigai. Atau misalnya misalnya menjadi penyanyi Bude. Ya tidak apa-apa. Tetapi pertanyaannya adalah yang nomor 3 itu memberi manfaat buat orang lain, tidak. Kalau kalian menjadi penyanyi, tetapi kemudian melirik lagunya, bakar gedung itu, patah hatilah, apa, itu tidak memberi manfaat. Ya orang mungkin senang lagunya, kau membuatku berantakan. Ya orang beli lagu itu, tapi kalimat di lagu itu tidak bagus karena membuat Anda sedih, membuat Anda patah hati. Ya meskipun Anda dapat uang dari situ, tapi itu belum Ikigai. Tetapi misalnya tadi yang masnya yang senang main piano dan nyanyi itu, dia membuat lagu, misalnya lagu-lagu pujian, atau membuat puisi tentang Tuhan Yesus, tentang Bunda Maria, terus Anda bikin lagu, terus orang yang mendengarkan menjadi lebih bersyukur, dan membeli lagu Anda, nah itu Ikigai. Jadi tidak hanya sekedar Anda suka, terus Anda bisa jual yang Anda suka, terus Anda sebut Ikigai. Bukan. Karena ada aspek harus memberi manfaat buat orang lain. Nah, ini nanti, mengapa Bude senang akan mengajar ini ke adik-adik? Karena ini sangat penting dilakukan ketika kita masih kecil. Dari situ, kita sebenarnya sudah tahu ke arah mana jalan hidup kita. Karena apa? Karena ketidakbahagiaan orang ya itu karena membandingkan. Misalnya ada orang yang jadi insinyur, jadi dokter yang punya mobil. Terus Anda berpikir bahwa kalau saya jadi insinyur, jadi dokter, saya pasti akan seperti itu. Saya pasti akan bahagia. Belum tentu. Belum tentu. Karena setiap orang, kalau kebetulan Bude beragama Buddha, ya. Dalam agama Buddha ada yang disebut karma. Ya, karma itu adalah jalan kita. Apa yang kita tanam, itu yang kita raih. Makanya kalau Anda ingin sukses, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu Anda harus memulai dari hal ini. Seperti pohon biji, ya, pohon mangga, ketika Anda menanam, tumbuhnya akan mangga. Jadi kalau Anda menanam hal-hal bagus, hari ini, itu akan berbuah. Ya, berbuah. Saya rasa di ajaran Katolik juga ada. Ya, ini konsep tabur tuai namanya. Ya. Nah, ini makanya setiap hari itu sangat penting. Masa depan kita itu bukan nanti 10 tahun, 20 tahun, tapi apa yang kalian lakukan hari ini. Hari ini ada nenek-nenek Anda nyebrang jalan, Anda seberangin. Ya itu nanti pada satu saat ketika Anda sedang kesusahan ya pasti akan ada yang nolong. Ya, nah Ikigai seperti itu. Sejak hari ini kita harus belajar menemukan apa yang kita sukai. Nah nanti Bude kasih PR kepada ibu-ibu gurunya ya, nanti tolong ibu-ibu gurunya. Ya. Adik-adik, Siap, Bude. ya.
Siap. Ya, PR-nya sederhana. Kasih adik-adik ini tiap hari ditanya, hari ini kalian mensyukuri hal apa? Satu saja. Selamat pagi Gladys, hari ini apa yang kamu syukuri? Oh, saya bete. Nah, itu padahal banyak hal kan yang disyukuri. Misalnya, ada nggak adik-adik yang pernah ya berterima kasih kepada hidungnya? Coba, pernah ada yang hidungnya atau berterima kasih kepada kuping? Pasti nggak ada. Kalau ngaca, aduh irungku pesek, J. Atau misalnya, aduh aku jerawatan. Nah, jadi PR-nya adalah setiap pagi adik-adik ketika berkaca, ya, adik-adik berterima kasih kepada tubuh. Ya, misalnya, selamat pagi Gladys, hari ini kamu cantik sekali loh. Ya, terima kasih hidungku, terima kasih kupingku, seperti itu ya. Dan harus dikeluarkan. Jadi enggak dibatin, orang dibatin. Diomongin. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan itu, kuping kita mendengar. Terima kasih Gladys, kuping hidungku, kamu hebat. Nah, kuping itu kan mendengar. Nah, ketika mendengar, energinya masuk ke alam bawah sadar. Ya, Nah, itu pagi ya adik-adik PR-nya. Ya. Nah, nanti malam ketika Anda sebelum tidur, sesudah berdoa kepada Tuhan Yesus, Anda berkaca. Nah, kalau malamnya Anda tangkupkan tangan dan Anda membungkuk, terima kasih ya Gladys hari ini, kamu hebat sekali. Kamu hari ini tidak nakal. Kamu hari ini membantu ibu. Seperti itu ya. Terus, satu hal lagi yang paling penting, yang mungkin kalian tidak pernah lakukan, yaitu berterima kasih kepada Bapak dan Ibu. Atau misalnya, oh bapak saya sudah tidur, ibu. Justru ketika tidur, adik-adik lihat, aduh bapakku sudah tua ya, dia bekerja keras hari ini untuk, atau misalnya ibunya sedang kelelahan. Terima kasih ayah dan ibu karena sudah membesarkanku. Ya, PR-nya ya. Ini mungkin PR untuk bapak ibu guru, sering-sering diingatkan hal ini. Ya, mengapa Bude mengatakan ini? Karena kita sering lupa, sering melihat hal yang lain. Apalagi seperti tadi di slide pertama, di slide kedua, ya orang nonton YouTube, nonton TikTok, oh yang lain punya ini, punya itu akan membuat kita tidak pernah menghargai diri kita, ya. Tidak pernah menghargai orang tua kita. Ya, teorinya ada, kita harus bersyukur, tapi tidak pernah praktek. Nah, dengan menghargai diri kita, kita akan bisa mengeluarkan yang namanya potensi kita. Contoh, misalnya ingin menyanyi. Karena sering nonton bintang-bintang yang nyanyinya bagus itu, terus nggak jadi nyanyi. Suaraku nggak kayak Lady Gaga. Terus nggak jadi nyanyi. Padahal kalau Anda hari ini nyanyi, mungkin fales hari ini nyanyinya. Besok latihan lagi. Oh, lebih baik. Terus cari guru menyanyi, terus install YouTube yang belajar menyanyi. Mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, Anda menjadi ahli. Ya, menjadi ahli. Nah, mungkin 5 tahun lagi Anda menjadi penyanyi. Kemudian Anda membuat lirik lagu, menyelamatkan lingkungan, berterima kasih, bermanfaat kan? Nah, orang senang, orang membeli lagu Anda. Nah, itu. Jadi tidak boleh pikiran kita belum dimulai,
sudah takut, nanti masakanku jelek, nanti masakanku nggak enak. Tidak, yang namanya ikigai adalah proses. Ini yang tadi, ada dua pilihan hidup di pagi hari, bersyukur, melanjutkan impian kita, ya, atau tidur lagi ngimpi yang tidak pernah. Bude pernah punya teman, ya, dari keluarga yang miskin sekali. Bapak ibunya adalah pemain ketoprak keliling. Tetapi teman Bude, sahabat Bude itu tiap pagi dia berkaca, saya satu hari akan keliling dunia. Saya akan bekerja menjadi orang yang sukses keliling dunia. Yang dia lakukan apa? Di saat sekolah semua masih main, temannya Bude kerja di restoran Korea. Zaman dulu di Jalan Solo, Jogja itu ada. Untuk apa? Untuk belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Inggris. Karena dia tidak punya uang untuk les. Kemudian yang melamar jadi penyiar radio. Jadi itu waktu dia sekolah, dia melakukan itu. Karena dia bercita-cita jadi penyiar radio di London, di BBC. Benar, akhirnya dia tercapai menjadi penyiar radio di London. Kemudian dia bekerja di Asian Bank Development, perusahaan institusi internasional. Dan dia sudah pergi ke 90 negara. Jadi kita tidak boleh membuat pikiran bahwa kalau aku miskin, bapak ibuku nggak punya uang, aku tidak bisa mencapai cita-cita. Tidak, bisa. Bude salah satu contohnya. Bude dari keluarga guru. Zaman dulu guru gajinya sangat sedikit. Orang tua Bude tidak, bahkan kalau makan satu telur itu ibu Bude dicampur tepung dibagi 4 karena adiknya 3. Tiap hari makan oseng-oseng pepaya, daun pepaya karena di halaman rumah adanya itu. Tetapi itu tidak membuat Bude berhenti. Di SMP kelas 1 Bude berkata, saya harus masuk SMA 3. SMA 3 itu SMA yang paling bagus di Jogja. Dan Bude bercita-cita nanti saya akan dapat beasiswa pertukaran pelajar. Nah, Bude belajar tiap hari. Bude menemukan ikigainya Bude, yaitu belajar bahasa. Kebetulan Bude senang menulis, ya, menulis cerita pendek. Tiap hari Bude melatih menulis, dikirim ke koran, ditolak. Bude tidak putus asa, latih lagi, kirim lagi. Mungkin sejak pertama mengirim sampai dimuat di harian Kompas, Bude sudah mengirim kali ada 100 atau 200 cerita pendek. Tapi Bude tidak menyerah. Karena Bude menyukai sastra. Bude menyukai menulis. Ya, itu yang Bude lakukan tiap hari. Bikin satu paragraf puisi, bikin ini. Zaman dulu belum ada komputer, jadi pakai tangan. Ya. Nah, caranya demikian. Jangan berharap dengan komputer. Jadi tulis pakai tangan, ya. Nah, ketika ke 100 sekian, akhirnya cerpen pertama Bude dimuat di harian Kompas. Sampai akhirnya Bude mendapat 4 kali penghargaan sebagai penulis terbaik di koran Kompas untuk cerita pendek. Dan kemudian dari cerita itu dibikin animasi, ya. Cerita pendeknya Bude ini dibikin oleh sebuah film animasi pendek dan akhirnya menang di beberapa festival di luar negeri. Nah, ini karya saya, karya Bude Novi.
adalah kematian. Sepanjang malam aku begitu lelah memilih siapa yang dengan rela memberikan nafasnya untuk kupintal bersama cahaya dan kubawa ke angkasa. Jika rambut putihku bertambah setiap hari, maka berkuranglah satu kehidupan, karena roh manusia yang aku bawa akan menempel di ubanku. Pak Tua, mimpiku pecah. Aku sudah mati bahkan sebelum Tuhan menciptakan kematian itu sendiri. Datanglah lagi besok, temani aku, dan kita bercakap tentang mimpimu yang pecah itu. Konon, pernah ada yang melihat kakek itu. Jika siang, menjelma menjadi burung gagak yang hinggap di atap-atap rumah. Di mana malamnya, atap itu akan berubah menjadi ruahan lolongan kesedihan roh yang berpisah bagi penghuninya. Namun tidak ada seorang pun yang pernah bisa benar-benar membuktikan cerita itu. Bagaimana jika pada suatu malam, dalam diam yang selalu mengendap, aku mendatangimu dan meminta satu persatu nafasmu? Jika yang kamu minta adalah kematianku, sebenarnya aku sudah tidak punya sejak lama. Sejak kekasihku pergi di suatu senja yang buta, aku merasa kematian sudah masuk perlahan melalui pori dan lubang hidungku di setiap detik aku mengingatnya. Maafkan, aku tidak punya lagi kematian yang bisa kamu ambil. Tetapi kamu boleh mengambil rohku kapan saja. Kalau perlu, nanti malam sekalipun. Tunggu aku tengah malam nanti. Aku akan datang dan kamu akan melepas semua kesedihan dan rohmu. Kekasihku, kematian harus dirayakan. Tertawalah, seperti ketika hari kelahiranku disambut dengan sukacita. Bunyikan musik penuh keriaan dan menarilah dalam dentam riang. Karena rohku akan kembali pulang. Kesedihan dan air mata tidak akan menjadi apa-apa. Bakarlah aku nanti, tebarkan abuku ke angkasa. Jika kamu rindu, pandangi saja bintang-bintang itu. Mengapa semuanya berbohong? Bahkan pencabut roh pun membohongiku. Apakah rohku benar-benar dikutuk sunyi? Mungkin besok dia akan datang. Aku akan menunggunya besok lagi. Kematian harus disambut dengan sukacita, bukan? Mungkin ini yang dinamakan terlahir kembali dalam kematian. Buddha dapat, ya lumayan lah dapat sedikit uang. Nah itu ikigai. Dan dari kesenangan Buddha menulis,
Bude mendapat pekerjaan sebagai copywriter di perusahaan Amerika, perusahaan Jepang, perusahaan karena kesukaan Bude tentang menulis. Jadi pekerjaan Bude dulu mendapat banyak penghargaan karena setiap pagi Bude ini senang, seperti Mas Tel tadi, senang membaca puisi. Bude melatih puisi, ada ikut lomba puisi, ikut, sering kalah, menang dengan kalahnya banyak kalahnya, tapi tidak apa-apa. Nah itu akar dari Anda menemukan ikigai, kecintaan dan ketekunan, konsistensi, ya, karena tidak ada yang namanya keberhasilan tanpa ketekunan, ya. Banyak di seluruh dunia masalah bullying, dibully, ya. Nah orang kalau punya self esteem yang tinggi, hidungmu jelek, pesek. Anda menjawab, ya nggak apa-apa, saya pesek, tapi saya bisa bernafas lebih banyak, lubangnya lebih besar. Nah, Anda bisa bangkit melawan itu. Ya, jangan pernah takut terhadap bullying. Ya, kalau Anda memiliki kepercayaan diri yang kuat seperti itu. Nah, ada kalimat yang bagus dari Michael Jackson, yaitu be like children, not childish. Jadi gini, sifat anak-anak yang paling bagus dan sampai kita mati harus kita miliki itu adalah apa? Keberanian. Keberanian menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, kegembiraan. Ya, kegembiraan. Ya, kegembiraan. Ya. Nah, ada lagi kebaikan hati. Kita harus baik hati. Budaya, tapi bagaimana kalau aku dinakalin orang? Kan di Alkitab mengatakan, tampar pipi kiri, berikan tampan kanan. Itu bukan berarti ngalah. Tetapi kalau ada orang yang menjahati kita, kita harus memberi cinta kasih. Karena orang itu pasti tidak bahagia. Karena orang yang bahagia hanya orang yang punya kebahagiaan banyak. Nah, sifat kekanak-kanakan itu apa? Sifat kekanak-kanakan itu yang maunya sendiri, egonya harus dipenuhi, saya harus punya ini. Ada nggak yang di antara adik-adik kalau marah ngamuk, gulung-gulung, gulung-gulung, atau banting-banting? Nah, Mas Kevin ya, banting-banting, ngamuk ya. Ya, itu artinya apa? Artinya Mas Kevin berpikir hanya mementingkan diri sendiri. Ya tidak apa-apa sekarang masih seperti itu. Tetapi Mas Kevin harus belajar merubah. Karena kalau nanti tidak merubah, nanti kalau besar, terus maunya harus dipenuhi. Nah, tahu nggak caranya untuk merubah Mas Kevin? Yaitu dengan cara melayani. Misalnya, di dekatnya ada orang tua gitu ya. Mas Kevin membantu ngasih makan. Atau kalau punya anjing, mandiin anjing. Jadi kita harus belajar berbagi. Itu supaya apa? Supaya egonya tidak tumbuh menjadi ego yang buruk. Ego tidak jahat, tetapi ego yang tidak diberi tempat yang baik akan membuat orang menjadi kasar, menjadi gampang cemburu, seperti itu. Ya. Jadi ini yang harus kita belajar, mumpung masih anak-anak. Karena nanti kalau kalian sudah terlanjur 20 tahun, 25 tahun, misalnya Mas Kevin masih gulung-gulung, nanti di tengah mall, udah umur 25 tahun, udah kumisan, gulung-gulung di mall. Ya kan? Diketawain orang nanti. Ya. Jadi tiap hari harus mengucapkan syukur dan membantu melayani. Ya. Kak Bude Novi selalu ngajarin anak-anak Bude. Kami punya anjing dan kucing ya di rumah. 2 anak masing-masing punya tugas. Setiap mereka memberi makan anjing-anjing itu,
Bude suruh mereka mengatakan, terima kasih, semoga semua makhluk berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Ya, dan semoga semua orang yang menderita berbahagia. Nah, dengan demikian, lama-lama itu membantu ego kita luruh, ya, berbagi, melayani. Itu akan mengatasi sifat kekanak-kanakan. Ya. Oke. Slide yang berikutnya. Ini adalah aturan Ikigai untuk menemukan Ikigai. Ya. Yuk. Itu tadi Nicholas Saputra sedang nelpon. Ya. Nah, jadi tiap pagi senang baca puisi. Ya tidak boleh terus besoknya mager. Tidak. Kita harus continue. Ya, makanya adik-adik coba menemukan satu kesenangan yang tiap pagi Anda lakukan, tiap hari Anda lakukan. Misalnya Anda senang masak, ya tiap hari bantu ibu dadar telur atau apa, seperti itu. Dan yang kedua, harus dilakukan perlahan, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jadi nggak boleh yang gerudak-geruduk. Karena dengan pelan-pelan, kita menikmati goreng telur. Oh, nyium baunya enak ya. Terus yang ketiga, perutnya jangan terlalu kenyang. Siapa yang makan sampai kekenyangan? Karena kalau perutnya terlalu kenyang, apalagi kebanyakan nasi, jadi jelas mager. Karena nasi kalau tidak dipakai, dia akan menjadi glukosa yang membuat ngantuk. Ya. Kalau mau makan banyak buah dan sayur. Yang keempat adalah mengelilingi diri kita dengan teman yang baik. Ya. Dengan yang baik. Terus yang kelima adalah puasa teknologi dan berhubungan dengan manusia. Coba siapa yang kalau diajak makan sama orang tuanya di meja makan bukannya ngobrol malah main HP. Ya kan ada tuh. Ya. Manusia itu penting. Ini yang Bude ajarkan ke anak saya. Kalau Anda bayangkan, jika pada satu saat di dunia ini tidak ada teknologi, tidak ada internet, tidak ada telepon, tidak ada apapun, Anda akan bekerja sebagai apa? Nah, ini yang harus kalian pikirkan. Karena ketergantungan yang luar biasa besar terhadap teknologi akan mematikan manusia. Sekarang ini ada banyak kan, orang main musik tapi nggak bisa main piano. Nah, makanya anak Bude sangat senang musik, tapi Bude bukan paksa, wajib kan, dia belajar piano klasik. Nanti begitu dia selesai piano klasik, ya bebas dia mau komputer apapun, karena dia punya fondasi. Nah ini saya tidak mengatakan Anda tidak boleh dengan teknologi, tapi adik-adik harus berpikir, jika pada suatu saat hidup tanpa teknologi, apa yang akan kalian lakukan dalam hidup? Nah ini sejak kecil sudah harus dipikirkan. Sebenarnya COVID ini, kalau melihat dari luar biasa, di rumah kalau sedang tidak belajar bisa melukis, bisa membuat puisi, bisa memanfaatkan waktu. Ya, jadi jangan mengeluh. Yang keenam, berhubungan dengan alam. Nah, ini sangat penting. Anda bersyukur di semua
Semarang masih mungkin masih lumayan Gunung Ungaran atau apa ya. Karena alam itu, terutama pohon, memancarkan yang namanya energi prana. Makanya orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang tidak ada pohon-pohonnya, karakternya sering berangasan. Ya, banyak orang yang karakternya jadi kasar. Tapi kalau di banyak pohon, biasanya lebih lembut. Dan yang ketujuh adalah bersyukur. Tadi Bunda sudah ngajarin ya. Tidak punya makanan untuk dibagi kepada orang lain, tidak punya nasi, tidak punya uang untuk dibagi menolong orang lain, Anda bisa selalu tersenyum. Senyum adalah sedekah. Ya. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini adalah latih nafas. Ayo, kita latihan bareng-bareng ya. Ini supaya kita tidak energinya tenang. Ini akan sangat bagus kalau dimulai sebelum belajar supaya konsentrasinya tinggi. Ya. Bareng-bareng ikutin Bude ya. Coba. Berdesah. Gitu. Ayo, coba. Terus bayangkan desah nafasnya ke hati. Ya. Coba ucapkan. Har. Kemudian ucapkan. Kemudian ucapkan. Cui. Ya. Kemudian ucapkan. Hu. Kemudian ucapkan. Ya. Nanti kalau pagi sebelum belajar atau akan belajar bisa mempraktekkan ini. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk konsentrasi kita lebih fokus. Karena latihan tadi ini energi kita. Ini bagus untuk Mas Kevin yang misalnya sering ngamuk, sering latihan ini. Ya, misalnya sering latihan ini. Untuk ini seperti meditasi, tapi meditasi yang tidak diam begini. Tapi ini melatih nafas. Atau misalnya mau deklamasi atau mau pentas ke depan kok grogi ya. Aduh, atau deg-degan. Nah, latih ini. Jadi ini ada baiknya. Nah, ini adalah doa yang Bude ajarkan. Di luar tentu saja ada doa-doa dari gereja atau apa. Tapi ini doa yang bisa dipraktekkan setiap hari. Nanti bisa juga bapak-bapak dan ibu-ibu mempraktekkan. Mungkin Tuhan bisa diganti dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus beri kami anugerah untuk menerima dengan tenang hal-hal yang tidak dapat diubah, keberanian untuk mengubah yang harus diubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan dua hal itu. Ini adalah doa yang membantu kita tentram dan tenang sehingga ketika kita melakukan Ikigai, kita melakukan dengan gembira dan punya kekuatan dari Tuhan. Ya. Kemudian slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya adalah ini PR-nya. Nanti adik-adik beli buku tulis yang bagus, buku harian boleh. Nah, tiap malam, ya Anda tulis 3 hal yang membuat kamu bersyukur hari ini. Misalnya hari ini
aduh hari ini aku senang ya ketemu Ibu Novi di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya bersyukur bertemu Ibu Novi. Apa? 3 hal. Kemudian 3 hal, kebajikan apa yang sudah adik-adik kerjakan hari ini. Kebajikan tidak harus yang besar, misalnya saya lihat sampah di jalan, kamu singkirkan. Atau ada paku, kamu singkirkan. Ditulis 3 hal. Ya, mengapa menulis? Ya, mengapa menulis dengan tangan dan buku? Ini kembali soal energi. Ini nanti akan masuk ke alam bawah sadar. Jadi Anda akan punya kebiasaan ya dan attitude berterima kasih dan bersyukur. Nanti misalnya hari ini Mbak Felicia pengen dibeliin handphone baru, bapaknya nggak beliin. Terus Mbak Felicia mikir, aduh malang sekali hidupku, nggak punya handphone baru atau apa. Coba kamu buka buku gratitude journal-nya. Dalam sebulan, Anda sudah mendapatkan 3 kali 30 karunia Tuhan Yesus. Dalam setahun berapa? Masa hanya karena handphonenya bukan handphone baru, Anda terus merasa hidup kamu malang? Kan tidak. Jadikan kebiasaan ini yang sejak Bude SMP sampai sekarang, padahal Bude sudah 54 tahun, selalu lakukan. Karena ini yang membuat hidup kita lebih baik. Karena semuanya energi. Kalau kita cemas, kita suka worry, kita marah, kita akan mengundang orang-orang yang sama atau kejadian yang sama. Tapi kalau kita happy, ya, maka kita akan happy. Ini pesan dari Bude tentang rahasia umur panjang. Tidak perlu khawatir, jaga hatimu tetap muda, jangan biarkan menjadi tua, ya. Jangan biarkan hatimu menjadi tua. Bukalah hatimu pada orang-orang dengan senyum manis di wajah. Ini pesan dari Bude. Kalau teman-teman mempraktekkan ini, insya Allah Tuhan Yesus memberkati, Sang Buddha memberkati kita dengan umur panjang. Kita saksikan video dari Wahyu 5B.